Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Dimasardana dari kelas 2D4 Teknik Informatika B NRP 211019142. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai praktikum security dalam mata kuliah pemrograman framework. Jadi untuk di framework Y2 ini terdapat fitur security yang membantu developer untuk menjaga keamanan aplikasinya dari berbagai macam attack. Nah, apa saja fitur security yang disediakan oleh framework Y2 ini? Jadi penting adanya sekuritas sebuah aplikasi atau sebuah website ini untuk keberlangsungan sebuah aplikasi. Nah, fitur-fitur security yang disediakan oleh Y2 ini antara lain ada authentication, authorization, working with password, cryptography, view security, out client. Nah, dan nanti juga ada beberapa best practice yang sebaiknya diterapkan juga oleh developer. Nah, yang pertama authentication. Authentication ini merupakan proses untuk memastikan bahwa user itu login dengan identitas yang sesuai dengan dirinya, seperti itu. Authentication ini biasanya dilakukan dengan menggunakan kombinasi username atau email dan juga password. Jadi adanya form login dan password itu. Nah, untuk authentication ini sebenarnya Y2 di template advance-nya Y2 itu sudah disertakan proses authentication-nya. Jadi nanti di latihannya akan saya coba tunjukkan. Sedangkan pada Y basic template proses authentication itu hanya dilakukan menggunakan username dan password yang di hardcode. Jadi sudah apa ya? Autentikasinya itu sudah dideklarasikan di dalam codingan dan itu terletak di model user. Nah, seperti ini proses autentikasinya. Jadi di sini ada identity class, common, model, user seperti itu. Nah, selanjutnya authentication itu juga bisa difungsikan untuk menghandle sebuah event di mana ketika ada user yang login, maka informasi dari login tersebut bisa dimanipulasi atau juga bisa dikonfigurasi agar menjadi informasi yang lebih valid, seperti ditambah waktu pencatatan kapan loginnya, alamat IP-nya, dan lain-lain. Pada intinya ada sebuah event di dalam autentikasi itu yang mengatur sebelum login atau sesudah login dan juga sebelum logout dan juga setelah logout. Nah, selanjutnya adalah authorization. Di sini authorization berbeda dengan authentication. Jika authentication itu bagaimana upaya sistem memverifikasi apakah yang login itu benar-benar kita atau bukan. Kalau authorization ini untuk memverifikasi apakah seseorang itu atau user itu berhak mengakses fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi kita. Seperti itu. Nah, pada Y2 authorization ini melibatkan dua komponen, access control filter dan RBAC. Oke. Untuk yang access control filter di sini adalah biasanya digunakan pada controller untuk mengatur hak akses terhadap action-action atau routing yang ada di dalam aplikasi kita. Uh, Bisa dilihat di sini ada uh, property only, kemudian ada property rules, kemudian ada simbol question mark, ada add. Nah, itu semua termasuk access control filter. Kalau tanda tanya ini artinya routing itu, misal di sini routing itu root login dan setup hanya bisa diakses oleh user yang memiliki role question mark. Di sini question mark artinya semua user yang belum login atau guest. Sedangkan yang add itu untuk user yang sudah login. Nah, kalau RBAC itu digunakan untuk pengelolaan hak akses secara lebih komprehensif. Seperti itu.
Di sini ada konsep dasar RBAC dan itu terdapat tiga komponen utama. Yang pertama ada role, kemudian ada permission, dan juga ada rule. Contohnya adalah misal user John itu memiliki role admin, sedangkan user John memiliki role author. Nah, role admin ini memiliki permission update post dan role author, sehingga semua yang dimiliki oleh role author itu juga akan dimiliki oleh role admin. Jadi pada intinya RBAC ini mengatur fitur-fitur apa saja yang tidak boleh dan boleh diakses oleh uh, role tertentu, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah fitur bekerja dengan password. Jadi pada dasarnya semua password yang diinputkan di dalam frame aplikasi yang menggunakan framework ini uh, menggunakan algoritma yang namanya hashing, dan itu nanti ada kaitannya dengan enkripsi dan dekripsi, seperti itu. Dan hal ini itu dinilai lebih aman karena sudah teruji dari serangan brute force dibandingkan dengan algoritma hashing MD5 atau SHA-1. Nah, selanjutnya adalah kriptografi. Di sini kita juga bisa mengenerate sebuah kriptografi dengan metode enkripsi dan dekripsi. Nah, untuk generate kriptografinya itu menggunakan metode generate random string. Kemudian dari metode ini itu bisa kita enkripsi menggunakan metode encrypt by password. Nah, kita juga bisa mendekripsi password itu menggunakan decrypt by password. Seperti itu. Oke. Dan ini adalah best practice untuk para developer ketika ingin menciptakan aplikasi menggunakan framework G. Yang pertama ada basic principle, harus bisa mengfilter input dan ya outputnya juga. Kemudian bisa menghindari SQL injection, menghindari cross-site scripting, CSRF, file exposure, debug info and tools at production, dan sebagainya. Ya, baik. Untuk selanjutnya untuk latihannya yaitu pastikan aplikasi yang Anda buat telah menerapkan konsep-konsep keamanan. Jadi akan saya tunjukkan beberapa konsep-konsep keamanan yang sebenarnya sudah built-in ketika kita menginstal template Y2 Advanced ini. Yang pertama saya akan tunjukkan konsep keamanan SQL injection. Untuk SQL injection ini bisa kita lihat di bagian query ya. Jadi SQL injection ini untuk mencegah apabila ada query kita yang tidak benar atau ya yang pada intinya ketika kita ingin mengquery sesuatu terdapat sebuah celah yang bisa dimasuki oleh attacker sehingga query kita itu menjadi hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, tapi hal ini tuh sudah dicegah oleh Y2Y-nya sendiri. Misalkan di item, ini query item, karena item ini sebenarnya extend dari active record, dan di active record ini sebenarnya sudah diatur bagaimana SQL kita itu agar tidak mengalami SQL injection, tapi tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Nah, seperti itu contohnya. Yang kedua adalah encrypt key. Jadi hal ini berkaitan dengan cookies dan session ketika kita mengakses aplikasi Y2 kita. Saya contohkan misalkan aplikasi Y2. Nah, di sini kita bisa menginspect. Jadi encrypt key ini juga disimpan di storage browser. Nah, letaknya di cookies di sini ya. Nah, ini
ada value-nya, ada CSRF front end dan back end. Nah, ini tuh berkaitan dengan session kita. Dan juga di main lokal. Nah, di sini ada cookie validation key yang berguna untuk memastikan bahwa kalau user itu login di aplikasi kita menggunakan cookie ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah hashing. Hashing ini berkaitan dengan enkripsi password akun kita. Kita bisa ceknya di user PHP ya. Nah, ini di bagian set password. Nah, di sini ada metode generate password hash. Jadi ketika kita menginputkan password di sini, itu di database secara otomatis akan dienkripsi. Saya tunjukkan. Nah, ini. Nah, ini adalah contoh autentikasi key-nya dan ini adalah password hash-nya. Jadi ini adalah password di mana hasil hashing-nya. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir yang ingin saya bahas di sini adalah fitur keamanan role. Jadi seperti yang sebelumnya saya jelaskan bahwa role ini mengatur berkaitan dengan authorization, di mana tidak semua user itu berhak mengakses fitur-fitur yang ada di aplikasi kita. Misalkan di site controller ya. Nah, seperti ini. Di sini ada property rule. Jadi di sini memberitahukan bahwa login itu true untuk semuanya, tapi untuk yang logout itu bisa diakses untuk user dengan rule add. Rule add artinya user itu harus login terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, seperti ini contohnya juga sign up. Jadi sign up ini rulesnya tanda tanya, di mana yang berhak mengakses sign up ini adalah user yang belum login atau guest biasa. Sedangkan yang logout harus sudah login. Seperti itu. Dan mungkin itu saja beberapa fitur konsep-konsep keamanan dalam Y2. Dari saya sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.